Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah yang telah melimpahkan kenikmatan yang banyak sekali kepada kita, khususnya nikmat yang terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat as-sunnah, nikmat yang wajib kita pelihara hingga datang kematian menjemput kita. Semoga kelak Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di bulan Muharram 1446 Hijriah. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan suci yang jumlahnya ada 4, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah surah 9 pada ayat ke-36. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Baik, sampai di situ. Silakan terjemahkan. Surat 9 At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Sampai di situ Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya perhitungan bulan dalam 1 tahun, 12 syahra, ada 12 bulan, fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi zaman itu sudah berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ditetapkan 12 bulan. Setahun 12 bulan itu bukan penemuan ahli astronomi, ahli fisika. Memang Allah sudah tetapkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, zaman sudah berjalan, sudah ditentukan setahun itu 12 bulan, bahkan nama-namanya sudah ditetapkan: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal,
Jumadits Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Itu nama-namanya sudah ditetapkan oleh Allah. Sementara Adam sudah dicipta atau belum? Dulu mana Adam sama bumi? Bingung deh. Dulu mana langit sama Adam? Bumi sama Adam? Adam sama hewan? Adam sama ayam? Tambah bingung ya. Telur sama ayam? Hah? Dulu mana ayam sama telur? Buka Muslim 2338. 2338, judulnya Kejadian Alam. Silakan. Dari Farwah bin Naufal radhiyallahu an katanya, aku bertanya kepada Aisyah. Iya. 2338. 2338. Keliru berarti 2388. Yang double 8-nya. Judulnya apa? Kejadian Adam pokoknya. Judulnya Kejadian Alam dan Adam alaihissalam. Benar, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya lalu beliau bersabda. Apa sabda beliau? Allah azza wa jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu. Khalaqat turab yaumas sabti atau khalaqal arda yaumas sabti. Allah menjadikan tanah pada hari Sabtu. Tanah berarti apa? Bumi. Allah jadikan bumi pada hari Sabtu. Terus menancapkan gunung pada hari Ahad. Wa khalaqal jibala yaumal ahad. Allah menciptakan dan menancapkan gunung pada hari Ahad. Pertanyaannya, gunung ditancepin di mana? Halo? Di bumi. Berarti bumi lebih dulu, baru gunung. Makanya fungsi gunung itu sebagai apa? Pasaknya bumi. Nanti hari kiamat bumi akan dihancurkan, makanya pasaknya dicabut. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Manusia bagaikan laron yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung bagaikan kapas yang ditiup angin, berarti dicabut dari bumi. Itulah hari kiamat, hancurnya bumi. Gunung dicabut dulu dari bumi, terbang bagaikan kapas. Nah, ditancapkannya gunung hari apa tadi? Yaumal Ahad. 3. Menumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnin. Seluruh flora ditumbuhkan oleh Allah hari Isnin, semua flora yang ada. Kemudian yang keempat, menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa. Menjadikan bahan mineral, contohnya mineral apa Pak? Air, apalagi? Sampai budal ini numpak apa? Mobil, numpak sepeda motor, pakai bahan bakar apa? Mineral atau bukan itu? Mineral. Jadi minyak itu siapa yang menciptakan? Yang menciptakan Allah. Jangan takut habis. Yang menciptakan itu Allah hari apa tadi? Selasa. Hari Selasa. Air, bahan tambang, semua bahan tambang, minyak bumi itu Allah ciptakan hari Selasa.
Cuman antum dulu dapat pelajaran minyak bumi asalnya dari mana? Dari fosil. Fosil itu apa? Hewan. Hewan yang mati ribuan tahun. Pertanyaannya, tadi disebut hewan atau belum? Belum ada hewan. Allah sudah ciptakan mineral sebelum ada hewan. Tumbuhan diciptakan, baru mineral. Hewan belum. Ini hari Selasa. Kemudian hari Rabu, menjadikan cahaya pada hari Rabu. Nura, Allah menciptakan cahaya yaumal arbi'ah, hari Rabu. Padahal tanaman sudah ada nggak? Cahaya baru ada. Tanaman tadi hari apa? Senin. Cahaya baru hari apa? Rabu. Antum dapat pelajaran tanaman itu berfotosintesa, membutuhkan cahaya apa? Matahari. Padahal cahayanya baru hari Rabu, tapi tumbuhan sudah ada. Antum lebih percaya ilmu apa? Quran, sunnah, atau kata para ini Nabi yang mengatakan. Kemudian yang hari Kamis, menebarkan binatang pada hari Kamis. wa khalaqal hayawan yaumal khamis, menebarkan binatang hari Kamis. Seluruh fauna Allah tebarkan binatang. Jadi yang Allah tebarkan itu binatangnya, bukan telurnya. Duluan mana ayam sama telur? Ayam. Dalilnya ini, Allah nggak pernah menebarkan telur ayam, telur bebek, telur cecek, nggak ada. Allah tebarkan binatangnya dulu, baru Allah kemudian jadikan semua itu berkembang biak. Ada yang bertelur, ovipar namanya. Ada yang beranak, vivipar. Ada yang bertelur sekaligus beranak, ovovivipar. Contohnya, nek bener ya kak kira tak kayak doorpress. Iku duduk ngaji, iku pelajaran biologi. Sampai lali ya salamu dewe. Gak masalah, ya kan? Itu. Baru hari Jumat, apa kata Nabi? Dan menjadikan Adam alaihissalam sesudah asar pada hari Jumat setelah selesai tercipta seluruh makhluk. Jadi Adam itu yang terakhir, pamungkas. Setelah seluruh makhluk tercipta, baru Adam di hari Jumat antara asar sampai malam. Pertanyaannya, dulu mana bumi sama Adam? Dulu mana langit sama Adam? Dulu mana ayam sama Adam? Ayam. Dulu mana ayam sama telur? Ayam. Kata aneh guyonan, tapi ini ilmu ini. Kanjeng Nabi sing dawuh. Jadi ketika Allah ciptakan langit dan bumi, waktu sudah berjalan. Adam belum ada. Setahun ada 12 bulan. Muharram sudah ada, Safar. Berarti dulu mana Adam dengan bulan Muharram? Halo? Dulu mana Adam dengan bulan Ramadan? Hah? Dulu Ramadan. Nama-nama bulan sudah ada. Adam belum dicipta. Dulu mana antum sama Ramadan? Hah? Yang lebih dulu itu menyambut yang baru atau yang baru menyambut yang dulu? Hah? Yang baru menyambut yang dulu atau yang dulu menyambut yang baru? Hah? Yang dulu, lebih dulu menyambut yang baru atau yang baru menyambut yang lebih dulu? Yang baru menyambut yang dulu. Hah? Yang baru menyambut yang dulu. Tuan rumah nyambut tamu atau tamu nyambut tuan rumah? Halo? Tuan rumah menyambut tamu. Lebih dulu mana? Tuan rumah atau tamu? Lebih dulu tuan rumah. Berarti yang dulu menyambut yang baru atau yang baru menyambut yang dulu? Yang dulu menyambut yang
yang lebih dulu menyambut yang baru datang. Nah, paham ya? Yang lebih dulu datang menyambut yang baru datang. Pertanyaannya, Ramadan menyambut antum atau antum menyambut Ramadan? Hah? Ramadan menyambut sampean manusia atau manusia yang menyambut Ramadan? Hah? Ramadan menyambut manusia. Tapi wingi sampean lapo? Kok gayane menyambut Ramadan? Gak keliru, sampean sing disambut Ramadan. Karena disian Ramadan timbangannya sampean. Ramadan lebih dulu ada enggak? Antum yang disambut. Ya itu pembahasan saja. Tapi gak usah bingung, masih diwolak-walik podo wae. Yang jelas kadang antum lebih dulu, kadang antum lebih akhir. Kalau Ramadan tahun tertentu berarti lebih dulu antum. Kalau Ramadan yang asli yang sejak dari zaman ke zaman ada, ya lebih dulu ada daripada kita sebagai manusia. Jadi bulan Muharram itu pun lebih dulu ada daripada kita. Jauh sebelum kita lahir sudah ada bulan Muharram. Jauh sebelum Adam dicipta sudah ada Muharram. Dan dari bulan-bulan yang 12 ini Allah tetapkan ada 4 bulan suci. Makanya di situ disebutkan At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum, di dalamnya terdapat 4 bulan suci. Apa 4 bulan suci itu? Suci dalam bahasa Arab itu haram. Haram artinya suci. Tanah haram, tanah suci. Masjidil Haram, masjid suci. Jangan bingung makanya. Lah ya kok dijenengi Masjidil Haram? Haram itu artinya suci. Ada dimensi ruang yang suci, ada dimensi waktu yang suci. Ruang yang suci Makkatul Mukarramah, itu namanya tanah suci, tanah haram. Yang kedua Madinatul Munawwarah, itu dimensi ruang yang suci. Kalau Allah memiliki dimensi ruang yang suci, yang kita pergi ke sana itu terbatas, karena ruang itu terbatas. Tapi Allah juga memiliki dimensi waktu yang suci. Kapan dimensi waktu yang suci? 4 bulan. Ayat ini tadi yang berbicara. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, 4 bulan itu yakni 3 berurutan: Zulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 nyempal menyendiri namanya Rajab atau Rajab. Ini bulan suci, Pak. Kenapa kita disuruh memperhatikan 4 bulan suci ini? Karena Allah Jalla wa'ala yang pertama, di 4 bulan suci itu Allah perintahkan kita berhenti dari peperangan. Ada tafsir Ibnu Katsir? Nggak punya ya? Dalam tafsir Ibnu Katsir, di 4 bulan suci itu kita tidak boleh melakukan peperangan. Apa yang dimaksud? Mobilisasi militer untuk penaklukan negeri-negeri kafir itu harus berhenti. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Untuk khusus bulan Zulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab harus berhenti. Jangan melakukan penaklukan di negeri-negeri kafir. Nggak boleh. Nggak boleh perang. Untuk apa? Dalam rangka menghormati orang yang hendak melaksanakan ibadah haji. Sehingga ditetapkan bulan suci itu mulai Zulqaidah, bulan 11, agar mereka berangkat ke tanah suci
dalam keadaan aman, tidak was-was, takut kalau ada peperangan. Berarti 1 bulan sebelum Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan inti dari ibadah haji, mulai 1 sampai 10 ditambah 3 hari sampai akhir hari tasyrik. Kemudian disucikan sebulan sesudahnya, bulan Muharram, agar mereka pulang ke negerinya dalam keadaan aman. Sebulan min H-1, bukan H ya, B-1, bulan min 1, bulan Dzulhijjah, dan bulan plus 2, bulan plus 1 Zulqaidah, Muharram, tengah-tengahnya ini Dzulhijjah. Jadi Allah Jalla wa'ala sudah menetapkan bulan suci ini untuk menghormati orang-orang yang beribadah haji, padahal orangnya belum ada. Allah sudah tetapkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi 4 bulan suci untuk berhenti dari segala macam bentuk mobilisasi militer, menghormati para hujat, orang yang beribadah haji. Padahal ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Ka'bah sudah berdiri atau belum? Adam belum dicipta, Ibrahim belum lahir, Ka'bah belum dibangun. Bahkan nanti yang akan membangun Ka'bah Ibrahim dan putranya Ismail. Sudah dipersiapkan infrastrukturnya dan suprastrukturnya, yaitu apa? Hari-hari, bulan-bulannya sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum manusia ada. Inilah keutamaan bulan suci. Nah, lebih khusus kita berbicara bulan suci setelah Dzulhijjah, yaitu Muharram, bulan yang pertama di dalam penanggalan perhitungan Qamariyah atau Hijriyah. Bulan Muharram inilah yang orang Jawa menyebutnya dengan suro. Biasa wong Jawa senengane ngerubah. Nanti Kak, hanya suro saja, bukan hanya Muharram, Safar, habis itu Rabiul Awal diganti dengan Mulut. Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut. Rabiul Akhir disebut Ba'da Mulut. Ini orang kita. Maka ada istilah suro. Dari mana istilah itu? Sebetulnya istilah suro itu dari kata asyuro, pakai shin. Apakah asyuro itu? Dari kata dasar asyro. Apa asyro? Asyro itu 10. Maksudnya apa? Hari ke-10 di bulan Muharram. Hari ke-10 di bulan Muharram disebut hari Asyura. Hari Asyura inilah hari yang dilakukan oleh Nabi SAW, puasa Asyura. Jadi Asyura itu hari ke-10 yang Nabi biasa puasa, itu puasa Asyura. Didasarkan riwayat Abu Dawud di nomor 2437. Ada Abu Dawud? Anak sing duwe. Mudah-mudahan nanti bisa beli yang kitab ya, supaya perlu koleksi. Bukhari sudah ada, Muslim sudah ada, alhamdulillah. Bersumber dari istri-istri Nabi
min aswajin Nabi, dari sebagian istri Nabi. Qalu, mereka mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasumu tis'a Dzulhijjah, beliau terbiasa melakukan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, wa yauma Asyura, dan hari Asyura 10 Muharram, wa salasata ayyamin fi kulli syahrin, dan 3 hari dalam setiap bulan. Fal awwaluhu bil isnin wal khamis, dan beliau mengawali puasa beliau yaitu dengan puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Jadi Bapak Ibu, puasa Nabi itu di samping Ramadan ada puasa sunnah. Cuman puasa sunnah yang beliau lakukan itu 4. 9 hari Dzulhijjah, puasa Asyura, 3 hari dalam setiap bulan. Kalau diletakkan di tengah 13, 14, 15, maka disebut dengan nama Yaumul Bid. Kalau tidak diletakkan di tengah, ya tetap judulnya 3 hari dalam setiap bulan. Boleh mau ditempatkan di depan, ditempatkan di belakang, agak ke tengah, bebas. Yang penting 3 hari dalam setiap bulan. Dan itu puasa yang sejak zaman Nabi Nuh dimulai, 3 hari dalam setiap bulan itu. Dan puasa beliau yang keempat yang biasa beliau lakukan yaitu puasa Senin, Kamis. Dalam hadis ini Nabi disebutkan beliau puasa Asyura dari istilah Yaumu Asyura, hari Asyura 10 Muharram inilah kemudian digeneralisir oleh orang Jawa. Bulan itu, bulan Muharram, digeneralisir menjadi Suro. Itulah asal kata Suro. Cuman Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Asyura yang ini sesuai sunnah, dan ini termasuk di antara amalan khusus di bulan Muharram. Selain dari puasa Asyura, tidak ada amalan khusus. Amalan khusus di bulan Muharram cuman puasa. Adapun amalan-amalan yang lain yang reguler tiap bulan ada, itu sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Sholat fardu 5 waktu itu sudah biasa. Senin Kemis sudah biasa. Orang yang puasa Daud ya sudah biasa bagi yang puasa Daud. Tapi khusus Asyura ini ada momentumnya. Momentumnya apa? 10 Muharram. Dan ini yang sunnah. Selain ini nggak ada. Oleh karena itu, jangan lewatkan puasa Asyura. Karena puasa Asyura ini merupakan amalan khusus di bulan Muharram yang merupakan sunnah Rasulullah, karena Rasul melakukannya. Yang kedua, puasa Asyura ini memiliki nilai histori yang sangat tinggi, yaitu kapan terjadinya peristiwa penyelamatan kaum muslimin dari kekejaman Fir'aun. Kaum muslimin di kalangan siapa? Di kalangan Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu Muslim atau bukan? Muslim. Seluruh umat para nabi Muslim, sebagaimana nabinya Muslim. Nah, kaum muslimin yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun itu diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu pada
tanggal 10 Muharram di zaman saat Nabi Musa hidup. Oleh karena itu, kaum muslimin ketika mereka hijrah ke Madinah, Nabi pun ikut hijrah ke Madinah ya, tapi ada yang lebih dulu. Mereka melihat orang-orang Yahudi itu mereka berpuasa tanggal 10 Muharram. Ketika ditanya, kenapa kau puasa di bulan Muharram ini, di 10 Muharram, yakni Asyura? Apa jawab mereka orang-orang Yahudi? Buka Muslim 1098. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lama tiba di Madinah, didapatinya orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Puasa pada hari Asyura. Kemudian lalu mereka ditanya perihal itu, apa sebabnya mereka puasa pada hari itu? Apa sebabnya kau puasa pada hari Asyura? Apa jawab Yahudi? Jawab mereka, hari ini adalah hari kemenangan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Mereka mengatakan, hadza yaumun azimun. Ini adalah hari yang agung, kata mereka. Najallahu Musa wa qaumahu, di mana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa gharraqa fir'auna wa qaumahu, dan menenggelamkan Fir'aun. Wa gharraqa fir'aun wa qaumahu, dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasiyamu Musa mempuasakannya syukran, dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah. Ini Pak, latar belakang kenapa hari Asyura 10 Muharram itu memiliki histori yang luar biasa. Cuman setelah mereka mengatakan begitu, apa kata Nabi SAW? Karena itu kami puasa pada hari itu untuk menghormati Musa. Maka bersabda Nabi SAW, Apa sabda beliau? kami lebih pantas memuliakan Musa daripada kamu. Nahnu ahakku wa aula bi Musa minkum. Kami kaum muslimin lebih pantas, lebih berhak untuk memuliakan Musa daripada kalian, hei Bani Israel. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi Bani Israel yang mokong dan balelo sering sekali menyakiti hati Musa alaihissalam. Padahal Allah tidak kurang-kurang memberikan nikmat kepada mereka. Diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Fir'aun. Coba antum dilihat bagaimana Allah memberikan nikmat kepada Bani Israel. Buka surat Al-Baqarah ayat 50 kalau nggak salah ya. Wa najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu. Ayat berapa? Berarti sebelumnya 49 ya. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki
dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ini khususnya nikmat yang diberikan kepada Nabi Musa, karena yang selamat cuma apa? Musa, yang lainnya udah tewas semua, disembelih sama Fir'aun dan bala tentaranya. Yang laki-laki, bayi-bayi disembelih di depan orang tuanya. Kini nikmat kepada Nabi Musa. Justru Nabi Musa hidup di istana Fir'aun. Makanya tempat paling aman dari musuh adalah markasnya musuh. Itu teori menurut Quran. Kepingin aman ya di markasnya musuh. Baik. Kemudian nikmat kepada Bani Israel pada ayat berikutnya, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Apa katanya? Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Peristiwa ini terjadi tanggal 10 Muharram. Kemenangan kaum muslimin dan kehancuran Fir'aun. Fir'aun itu Pak, ibarat sekarang itu negara adik kuasa. Ini pemimpinnya dan pasukannya ditenggelamkan oleh Allah. Kaum muslimin diselamatkan. Makanya disebut oleh orang Yahudi tadi, hadza yaumun azimun, ini hari agung. Allah telah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Makanya Nabi Musa berpuasa. Bani Israel yang ngerti tentang nikmat ini, mereka juga berpuasa. Cuman kenapa Nabi mengatakan kami lebih pantas memuliakan Musa daripada kalian? Karena mereka nggak bersyukur, Pak. Setelah diselamatkan dari Fir'aun, menyeberang Laut Merah, mereka melewati penyembah berhala, minta kepada Musa, hei Musa, buatkan dong kami seperti dia. Dia punya sesembahan, duwe gerumbul sing disembah. Kira-kira Nabi Musa marah atau tidak? Marah. Diselamatkan oleh Allah, malah meminta berhala. Setelah kemarahan itu ya sudah selesai. Tapi ternyata disimpan cikal bakal kekufuran dan kesyirikan ini masih ada dalam hati mereka. Kapan itu betul-betul terwujud? Ketika ditinggal Nabi Musa ke Gunung Tur Sina. Wa il wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya dari kamu adalah orang-orang yang zalim. Begitu ditinggal ke Gunung Tursina, mereka diprovokasi oleh orang yang bernama Samiri untuk mengumpulkan emas-emas perhiasan mereka supaya dilantak, dicairkan dan dicetak dalam bentuk patok anak sapi. Kemudian Samiri menyimpan tanah bekas pijakan kaki kudanya malaikat Jibril. Ini Samiri ini memang jadi orang yang sebagai troublemaker pada saat itu. Jadi ketika Fir'aun ini mau mengejar kaum muslimin, itu ragu, makanya dia berhenti, nggak masuk ke laut yang sudah kering jalannya. Akhirnya apa? Gemes malaikat Jibril. Malaikat Jibril menunggang kuda, langsung kuda malaikat Jibril ini betina itu apa? Lari di samping kudanya Fir'aun yang jantan. Supaya apa? Supaya kudanya Fir'aun ini ikut lari masuk. Dan ini dilihat oleh Samiri, bekas jejak telapak kaki kuda malaikat Jibril itu diambil dan dimasukkan ke dalam
cairan ya emas yang masih belum berbentuk dicampur dengan cairan emas itu sehingga mengandung sihir, di mana seakan-akan patung ini bisa bersuara. Itu antum baca dalam tafsir Ibnu Katsir tentang siapa Samiri ini. Dia bukan Bani Israel ini sebetulnya, bukan Bani Israel, dia itu orang luar yang dia terlibat ikut di rombongannya kaum muslimin dari kalangan Bani Israel. Makanya orang Yahudi itu berterima kasih ini sama Samiri ini sebetulnya. Nah, sampai sekarang kan dihormati, jadi pamannya Uncle Sam. Israel itu ponakane, pamane ndi? Amerika. Makanya disebut Uncle Sam ya, karena Samiri itu sejarah sudah membuktikan. Bahwa Samiri juga memprovokasi yakni orang-orang Yahudi untuk berbuat syirik. Ini menyakiti hati Musa alaihissalatu wassalam. Sakit hati Nabi Musa, betapa mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah, malah dia berbuat syirik dengan menyembah patung anak sapi. Tapi mereka diampuni oleh Allah. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Apa katanya? Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Bersyukur itu tujuannya, tapi mereka dianjurkan bertobat. Bagaimana tobatnya? Bunuh diri. Maka dalam ayat berikutnya, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla min bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sudah dimaafkan karena mereka sudah melakukan pertobatan. Ternyata masih menyakiti hati Nabi Musa. Apa yang dilakukan berikutnya? Dia datang kepada Nabi Musa mengatakan, kami tidak akan beriman. Mereka mengatakan pada ayat berikutnya, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Apa katanya? Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa sebelum kami melihat Allah dengan terang-terangan, dengan mata kepala. Coba, ini Yahudi Pak, betiknya itu Pak, sampai seperti itu. Dan akhirnya diajak oleh Nabi Musa di atas gunung Tursina. Mereka akhirnya disambar oleh halilintar, mati mereka. Cuman Allah memaafkan lagi, dihidupkan lagi. Berkali-kali menyakiti Nabi Musa, dikasih nikmat tidak bersyukur, dikasih makanan dari langit manna dan salwa, makanan dari langit Pak, tapi justru mereka minta makanan dari bumi. Datang kepada Nabi Musa pada ayat 61, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha
Ini yang diminta, Pak. Padahal dikasih manna dari langit, madu, salwa, apa, burung puyuh yang datang ke kemah-kemah mereka, tinggal menyembelih, memasaknya, dan sekaligus memakannya. Tapi nggak puas dia, nggak bersyukur. Apa kata mereka? Dan kami naungi kamu dengan awan. Ayat 61 langsung. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis. Dan 61. 61. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ayat 61. Dan ingatlah 61. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Dikasih dari langit, minta dari bumi. Terus, yaitu sayur mayurnya, mayur, Pak, jaluk kulupan. Terus, ketimunnya, timun, wa kisaiha. Terus, bawang putihnya, wa fumia, bawang putih. Terus, kacang adasnya, kacang adasnya. Terus, dan bawang merahnya. basolia, bawang merah, bawang putih, bawang merah, kacang. Ketokane arep mecel. Ya, ono timune, ono lalape, ya kan? Ono kulupe. Dikasih madu dari langit, jaluk timun. Ya, ini contoh orang yang menyakiti hati para nabinya. Maka Nabi Musa mengatakan apa? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apa katanya? Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Kalau kau ingin seperti itu, pergi saja ke sebuah kota, nggak perlu datang ke aku. Kau datang ke aku itu tanya masalah hukum syariat, minta kepada Allah supaya engkau diampuni. Masa hanya sekedar untuk apa? Minta kepada Allah supaya menumbuhkan timun. Itu kan melecehkan Nabi Musa. Untuk urusan seperti itu aja datang ke Nabi dan Rasul. Pergi aja ke sebuah tempat, pasti kau akan mendapatkannya. Inilah contoh ucapan Nabi ketika Bani Israel mengatakan, kami berpuasa hari Asyura dalam rangka memuliakan Nabi Musa. Nabi tidak terima. Nahnu ahakku wa aula bi Musa minkum, kami lebih pantas, lebih berhak, lebih layak memuliakan Nabi Musa daripada kalian, hei Yahudi, karena yang ada di sekitar Madinah adalah orang-orang Yahudi. Baik, sudah masuk azan dulu, nanti kita lanjutkan. Acho
Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sungguh pun demikian, tetap saja orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah mereka berpuasa di 10 Muharram itu. Bahkan orang-orang Nasrani, mereka yang mengklaim sebagai keturunan dari Nabi Yakub atau dari kalangan Bani Israel, mereka juga melakukan puasa Asyura 10 Muharram. Sementara prinsip di dalam Islam, kita ini tidak boleh menyamai mereka, harus menyelisihi. Sementara mereka puasa, kita juga puasa, bagaimana cara menyelisihinya? Oleh karena itu Nabi SAW membuat takrir, ketetapan, di mana kaum muslimin yaitu dianjurkan menambah puasanya pada hari ke-9, berarti 2 hari. Sehingga Nabi SAW beliau mengatakan, jika kita berjumpa dengan Muharram tahun depan, kita akan berpuasa hari ke-9. Untuk apa? Menyelisih orang-orang Yahudi ini. Jangan sampai sama seperti mereka. Karena dalam Islam ini sekecil apapun kita harus berusaha jangan sampai menyamai, tasyabbuh dengan mereka. Apalagi dalam urusan ibadah. Dalam sebuah riwayat hadis Muslim, coba dibuka nomor 1103 kalau tidak salah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW puasa pada hari Asyura 10 Muharram dan memerintahkan kaum muslimin supaya puasa pada hari pada hari itu ya. Terus para sahabat berkata, apa kata para sahabat? Hari ini adalah hari raya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ternyata orang Yahudi dan Nasrani juga merayakannya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Apabila masih menyaksikan tahun yang akan datang, insya Allah kita puasa pula tanggal 9 Muharram. Idza kana amul muqbil, jika tahun depan kita berjumpa dengan bulan Muharram atau menyaksikan tahun depan, sumna yaumat tasi', kita akan berpuasa pada hari ke-9. Puasa hari ke-9 inilah yang terkenal dengan istilah puasa tasu'ah. Asyura hari ke-10, Tasu'ah hari yang ke-9. Tetapi tahun depan ternyata beliau sudah tidak ada di muka bumi ini. Maksudnya tidak menjumpai bulan Muharram. Apa katanya? Kata Abdullah selanjutnya, ternyata tahun depan itu beliau sudah wafat. Jadi ucapan Nabi ini diucapkan pada tahun ke-11 Hijriah. Tahun 10 beliau haji, karena perintahnya tahun 9 Hijriah, pelaksanaannya tahun ke-10. Berarti persiapan berapa tahun? Setahun cukup. Makanya berbondong-bondong kaum muslimin dari penjuru negeri datang ke Madinah untuk sekaligus menyaksikan dan mempraktekkan haji bersama Rasulullah tahun ke-10. Dan haji itu di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah, bulan 12. Tidak lama lagi kan pindah tahun. Setelah beliau haji tahun ke-10, berarti masuk Muharram tahun ke berapa? Halo?
tahun ke-11. Tahun ke-11 10 Muharram inilah beliau mengucapkan hadis ini. Jika kita menjumpai tahun yang akan datang, kita akan berpuasa pada hari ke-9. Begitu masuk tahun ke-berapa berarti? Tahun ke-12 bulan Muharram, beliau sudah tidak ada. Bahkan beliau wafat itu di tahun ke-11 itu sendiri, yaitu bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Karena 81 hari setelah beliau wukuf di Arafah, beliau wafat. Dzulhijjah, setelah Dzulhijjah apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di awal-awal Rabiul Awal inilah beliau wafat. Tahun ke-11 Hijriah. Berarti tahun 12 Hijriah, sekalipun ada bulan Muharram lagi, beliau sudah tidak berpuasa karena beliau meninggalnya di bulan Muharram. Inilah yang disebut dengan sunnah takrir, yaitu ketetapan Nabi, sekalipun beliau belum pernah melaksanakannya. Sunnah itu ada 3: qauliyah, ucapan Nabi; fi'liyah, perbuatan Nabi; takririyah, ketetapan Nabi. Jadi insya Allah besok tanggal 10 Muharram kita akan berpuasa Asyura dan ditambah sebelumnya Tasu'a. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Inilah sunnah di bulan Muharram. Adapun selain dari amalan ini, maka itu termasuk amalan bid'ah. Apakah itu sholat, apakah itu wirid, zikir dan sebagainya, tidak ada khusus di bulan Muharram. Tetapi di bulan Muharram ini banyak sekali ritual-ritual, mulai dari yang disebut dengan apa? Satu, ruatan. Ya. Ruatan itu biasanya kan bulan Muharram ya. Ruatan. Ya, barangkali mereka yang menganggap bahwa dirinya berpotensi untuk sial, maka harus diruat. Kalau enggak nanti kena sengkolo, nek dipangan betoro kolo, mula kudu diruat. Contohnya apa? Anak tunggal si jindil ontang anting, ya bukan ontang anting tok, kadang sing sendang kapit pancuran, wedok lanang wedok, atau pancuran kapit sendang ya, perempuan laki perempuan, atau sendang kapit pancuran, macam-macam itu, yang semua itu tidak lain adalah bentuk tatoyur. Dalam hadis Ibnu Majah, Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun, diulang 3 kali, at-tiyaratu syirkun, at-tiyara syirkun. Apa tiara itu? Yaitu mengakui, meyakini adanya nasib buruk, sial. Itu termasuk syirik, nggak boleh. Walaupun dulu asalnya tiara itu dari kata tatoyur, dari kata toirun, burung. Kesialan itu didasarkan atas perilaku burung yang dilepas. Kalau terbang ke kanan bagus, terbang ke kiri jelek. Nah kalau sekarang bukan hanya burung, saya tekek yo diyakini, tok tekek soge melarat, soge melarat, begitu melarat tekek mandek kapok melarat temen kon, karena yakinnya, karena itu mindsetnya sudah salah. Itu tatoyur, percaya kepada angka sial, percaya kepada macam-macam alamat-alamat ini dan itu. Le ojo metu dino iki ngeblake mbokmu, konek metu kudu melayu ngedol, ojo ngalor. Lo ini tatoyur dan ini syirik. Dan di bulan Muharram ini yang orang sebut bulan Suro ini marak. Yang kedua, belum lagi masuk begitu malam 1 Suro wayahe ngumbah apa? Ngumbah gaman.
yo gak keris tok, ya kan? Yo tombak, yo pedang, tergantung itu bendanya apa. Ya kalau di Jawa Barat, Sunda kujang, ya kan? Kalau di Aceh rencong, ya benda-benda pusaka itu harus diramut, dimandiin, mandinya saja dengan ritual, syaratnya dengan air tujuh apa? Sumber, sendang, sumur, dicampur dengan kembang apa? 7 rupa, kembang setaman, bukan hanya bendanya saja yang dimandikan, seorang-orangnya disuruh mandi. Ada istilah padusan dari kata adus. Apa adus? Ya mandi. Berarti selama ini gak tahu adusnya setahun bisa. Loh, ini terjadi di bulan Muharram. Ini semua adalah amalan-amalan sesat. Belum lagi yang lain. Walaupun simbol-simbol yang ada pada makanan, gawe bubur apa? Suro, warnanya apa? Ote ame abang, merahnya itu kan ibarat darah. Darah apa? Ada yang mengatakan ini adalah darahnya Husain. Karena di kalangan Syiah mereka melakukan ritual di bulan Muharram. Apa? Ritual Asyura. Mereka apa? Berduka cita atas kematian cucu Rasulullah, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Mereka lakukan dengan apa? Menumpahkan darah, menyayat-nyayat tubuhnya, memukul-mukul punggungnya dengan pisau. Dan itu sudah terjadi di negeri kita. Walaupun masih dianggap kelas TK, tidak sampai menumpahkan darah, tapi sudah mukul-mukul tubuhnya. Ya, ini ritual-ritual bid'ah. Dan ini merupakan kesesatan. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, halal diharamkan. Apa contohnya? Menikah bulan apa? Muharram. Coba menikah bulan Muharram, ada yang berani? Hah? Sampean kok ngetek arep kawin besok apa? Maksudnya menikahkan anaknya. Kadang-kadang orang Jawa, yojo iki bulan Muharram kon kok mesti ono apa-apa, nanti pernikahannya gak langgeng, ini terjadi ini dan itu. Padahal nikah mubah, halal di bulan Muharram, tapi justru dilarang. Itulah makna kalimat dalam surah At-Taubah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi dirimu sendiri di 4 bulan suci itu, termasuk bulan Muharram. Mendolimi diri, berbuat zalim kepada Allah, syirik. Berbuat zalim kepada diri sendiri, menumpahkan darah sendiri. Itu kezaliman. Maka siapa yang melakukan itu akan diperingatkan dengan siksa yang lebih pedih. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzighu min adzabin alim. Surah Al-Hajj, yaitu ayat 25. Barang siapa yang hendak melakukan kejahatan di bulan itu, di tanah suci, di bulan suci, dengan cara zalim, niscaya akan kami timpakan azab yang pedih. Di dalam Islam tidak ada pelipat gandaan dosa. Yang dilipat gandakan adalah pahala. Tetapi kalau orang melakukan perbuatan dosa di bulan suci, akan dilipat gandakan siksanya, bukan dosanya. Kalau dosa tetap jumlahnya sama, dosa 1 dihukum 1, dosa 2 dihukum 2. Cuman bedanya kalau di bulan suci apa? Kualitas dari siksanya yang ditingkatkan. Kalau biasanya dipukul dengan rotan, maka ditingkatkan kualitasnya, dipukul dengan linggis, walaupun 1 kali, sama-sama 1 kali. Itu namanya nuzighu min adzabin alim. Baik, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu kita harus bisa membedakan, dan kita sudah memahami bahwasanya tidak ada bulan Muharram kecuali yang sunnah dan yang bid'ah. Yang sunnah yaitu puasa Asyura, yang bid'ah tidak ada selain dari puasa Asyura, melainkan semua itu adalah amalan bid'ah. Baik yang bid'ah itu
tingkat 1, 2, 3, 4. Karena ada 3 stadium, koyok kanker berarti. Stadium 1 sampai 4. Yang pertama stadium tertinggi mukaffirah, yaitu bid'ah, kekafiran, kekufuran. Yang kedua muharramah, yang diharamkan. Yang ketiga bid'ah makruh litahrim, makruh yang dibenci, yang mendekati keharaman. Dan yang paling ringan apa? Makruh tanzi, sesuatu yang gak ada tuntunan dan harus ditinggalkan. Itulah bid'ah yang paling ringan. Sekalipun ada 4 tingkatan, tetap saja ini termasuk amalan-amalan yang tidak akan membawa kecuali kepada kesesatan. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Nih, monggo. Iya. Iya. Baik. Jadi puasa, larangan puasa di hari Jumat yaitu bagi mereka yang tidak melakukan puasa yang reguler. Ya. Artinya bahwa dia hanya mempuasakan di hari Jumat. Dia tidak melaksanakan puasa-puasa sunnah yang reguler. Kalau sudah melakukan puasa yang biasa dilakukan, maka boleh sekalipun hari Jumat. Contoh yaumul bid. Yaumul bid hari Rebo, Kemis, Jumat. Boleh. Atau Kemis, Jumat, Sabtu. Yaumul bid judulnya. Berarti puasa sunnah yang reguler, yang sudah ada. Contoh lagi puasa sunnah Daud. Rebo poso, Kemis nggak puasa, Jumat puasa, Sabtunya nggak puasa. Seakan-akan hanya Jumat saja, seakan-akan Jumat ini berdiri sendiri karena Kemisnya tidak, Sabtunya tidak. Tapi kalau kita lihat judul globalnya puasa Daud, nggak apa-apa Pak. Puasa Daud meskipun Jumat sendirian, Sabtunya nggak puasa, nggak masalah karena itu puasa reguler yang sudah biasa. Demikian pula kalau dia puasa nyaur utang boleh, puasa sunnah Syawal boleh, mungkin barangkali 6 hari langsung. Yang ndak boleh itu gak ono gaene poso dino Jumat, gak ono udan, gak ono angin, menit dino apa Jumat, tak poso apa wis pokoknya poso. Nah itu yang tidak boleh. Contoh lagi puasa bayar utang hari Sabtu 1 Ramadan, dia punya utang 1 Ramadannya, ya. Ternyata sekarang hari Kamis, Sabtu 1 Ramadan, puasa Ramadan. Berarti dia punya kesempatan hari apa? Jumat. Boleh nggak nyaur utang hari Jumatnya? Boleh. Karena ada tujuannya. Yang nggak ada tujuannya itu yang nggak boleh. Ujuk-ujuk moro poso dino Jumat tok. Nah itu nggak boleh. Maka kalau kita sudah terlanjur puasa hari Jumat, dianjurkan oleh para ulama untuk apa? Mendampinginya dengan puasa yang lain, baik sebelumnya atau sesudahnya. Senin sama Kemis sama Jumat, Jumat sama Sabtu sama Ahad. Ya jadikan 3 hari dalam setiap bulan, maka menjadi puasa sunnah salasata ayyam fi kulli syahrin, 3 hari dalam setiap bulan. Maka masuk puasa sunnah 3 hari dalam setiap bulan. Jumat tambahi Sabtu tambahi Ahad gitu. Wallahu a'lam. Boleh satu lagi yang lain? Alhamdulillah tidak ada. Saya pikir cukup sampai di sini. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.